warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling kelompok. Teman-teman sudah tahu konseling kelompok itu apa? Sudah ya. Jadi konseling maka ulang dikit. Konseling kelompok itu dimana kita nih saling membantu memberikan solusi ya atas masalah dari teman-teman gitu ya. Oke. Terus seperti yang sudah teman-teman ketahui di dalam konseling kelompok ini kan ada asas-asas ya, ada keterbukaan, kesukarelaan, normatifan, kegiatan dan kerahasiaan. Maka dari itu izinkan kakak buat mengucapkan janji konselor terlebih dahulu. Saya Alikia Yuna dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain ya, teman-teman. Jadi kakak pengen teman-teman di sini tuh yakin bahwa apapun yang kita diskusikan dalam konseling kelompok ini adalah rahasia. Baik, teman-teman. Di sini kakak mau menyampaikan terlebih dahulu ya. Teman-teman pernah nonton film Inside Out? Pernah? Oke, di dalam film itu kan terdapat berbagai emosi ya. Oke, yang pertama itu ada joy, sadness, anger, terus ada disgust, fear, embarrassment, anxiety, envy, dan envy. Tapi pada konseling kelompok kali ini kita akan membahas 6 emosi atas teorinya Paul Ekman. Jadi sebelumnya saya kakak pengen tanya ke setiap teman-teman nih, emosi apa sih yang sedang dirasakan pada boleh? Tolong jawab sejujurnya ya. Oke, nah emosi yang akan ada di dalam kartu ini tuh 6 ya. Bahagia, sedih, marah, jijik, takut, dan terkejut. Oke, mulai dari kamu Tina, emosinya dari ke-6 emosi ini? Senang aja sih. Senang. Oke, Kia? Senang. Andini? Sedih. Takut. Oke. Boleh diungkapkan dulu Tina? Apa yang membuat kamu senang hari ini? Belum ada sih, cuma ya biar kesananya senang. Ya, menangkan kesananya senang. Oke. Ya, jadi afirmasi positif di dalam diri ini. Baik. Kia gimana? Senang? Sama. Andini? Kenapa? Sedihnya kenapa? Sedihnya karena ada sesuatu. Enggak. Jawab aja. Ada sesuatu ya? Iya. Kalau Najwa? Iya. Ada sesuatu. Baik, teman-teman sudah menyebutkan ya. Dari keempat emosi yang sudah teman-teman sampaikan, kira-kira siapa yang akan kita bahas pada konseling kelompok kali ini? Sama. Takut aja. Takut. Gimana nih? Kita cuma berempat. Itu emosi yang sedang mereka rasakan kalian bermasalah. Mungkin kalau senang apa yang mau dibahas gitu ya? Kayak kurang relevan gitu ya. Karena kan konseling kelompok kita membahas masalah, nggak mungkin senangnya kenapa nih gitu ya. Kalau dari Dina? Takut aja. Takut. Askia? Takut. Andini? Ya, takut aja. Oke. Kamu apa? Sedih. Ya, tapi yang menang tahu. Iya. Oke, kita jadi akan memakai kartu yang takut. Najwa siap ditanya? Oke. Oke, yang pertama, apa yang membuat kamu takut hari ini? Teman-teman ada yang kalau punya tisu boleh? Enggak apa-apa, Najwa dikeluarkan aja emosinya, kan kita sudah saling menjaga. Boleh serius? Ini udah dijawab ibu. Apa yang membuat kami takut mau konseling individu ya tadi? Terus Lebih sedang. oke.
karena kita dilihatin sama semua orang ini jelas yang apa ya penggunaan cara penggunaan salah kalau misalkan salah Kamu takutnya tuh yang karena respon orang-orang terhadap kamu nanti setelah konseling individu, atau kamu takut saat kamu melaksanakan konseling individunya? keduanya. Terus kenapa yang kamu pikirkan tuh itu? Maksudnya kenapa nggak memikirkan aku ya harus jalanin? Kenapa lebih mementingkan perasaan takutnya gitu? Iya, deg-degan aja sih, cuman ya tapi tetap aja nanti mah dijalanin. Oke, dari teman-teman boleh ditanggapi perasaannya Najwa tuh kayak gimana? Gue dari Andini, Sama dulu Bu. Askia, Sama dulu. kan aku dong. Ya, Yang mau merasa itu wajar sih ya Najwa. Karena sebelum kamu pasti takut. Cuman ya kita harus sekolah. Takut tapi setelah tadi udah tenang. Oke. Terus Ibu mau kakak mau tanya, siapa orang yang biasanya kamu cari saat kamu merasa takut? Takut banget. Orang terdekat sih. Iya orang terdekat. Orang terdekat. Terus saat kamu sudah menemui orang terdekat, apa yang kamu katakan sama dia? Mengeluh kah? Terus apa respon orang yang kamu bilang ke dia? Sabar ya. Enggak, bisa. Pernah nggak saat kamu mengeluh gitu kan? Takut terus respon orang itu tuh malah kayak jangan lebay dong. Takut atau gimana? Enggak sih, enggak ada. Kami cuma bisa. Jadi suportif gitu ya. Oke. Terus gimana caranya supaya rasa takut itu tuh apa? Maksudnya cara yang kamu lakukan supaya rasa takut itu menurun gitu. Sebenarnya iya dijalanin aja. Cuma deg-degan di awal aja, tapi kalau udah harusnya udah ngelewatin itu mah udah gitu. Cuman kayak ya udah butuh disupport aja, butuh disupport aja. Terus bagian mana yang paling kamu rasakan saat takut? Misalnya pikiran itu benar-benar terganggu dari sebelum melakukan kegiatan itu tuh mau belajar jadi sulit konsentrasi, atau misalnya berpengaruh sama tubuh kamu jadi kayaknya tuh sakit kepalanya atau gimana sih? Ya mungkin ke konsentrasi sih agak terganggu, cuman ya nggak terlalu sampai kayak nggak bisa ini sih cuman kayak agak terganggu sama deg-degan. Saat kamu merasa takut, apa yang kamu butuhin? Itu tadi support. Kalau misalnya nggak ada support, kita ambil kemungkinan terburuk. Misalnya kamu kayak itu kan positifnya kalau kamu misalnya curhat sama teman yang dekat. Kalau misalnya nggak ada teman dekat, terus apakah kamu maksudnya tetap membutuhkan banget gitu? Iya bisa cek Tenang nggak? tenang aja sih walaupun masih ada deg-degan. Sebenarnya bisa, cuman kayak gini aja. Jadi yang paling dibutuhkan itu hanya teman dekat atau ada faktor lain misalnya? Sama ini sih mungkin sama Persiapan matang. Kalau salah satunya nggak ada, sama ada. maksudnya cuma ada support dari teman, tapi persiapan yang kamu lakukan itu masih kurang. Itu membuat makin takut atau gimana? Iya sih, itu juga bikin makin takut karena emang kan udah menguasai jadinya nambah. Sebelumnya pernah nggak ada perasaan seperti ini nanti? Kayak misalnya takut tapi perasaan itu tidak terrealisasikan gitu, dan kamu bingung gitu sampai kamu nahan itu sendiri. Kira-kira aku gimana nih? Kan kalau hari ini kamu bilang kamu takut sama konseling individu nanti ya.
kalau misalnya sebelumnya kamu takut akan sesuatu dan kamu tuh nggak tahu gitu. Alhamdulillah kalau hari ini kamu sudah punya teman gitu ya untuk menyampaikan keluh kesah kamu, atau kamu misalnya sudah punya persiapan yang matang. Nah kalau sebelumnya ada nggak yang kayak gini? Yang mendorong juga atau Yang kejadiannya sama nih, kamu takut tapi kamu nggak tahu, nggak dapat semuanya. alhamdulillah enggak sih. Nggak ada. Ya, kalau nggak ketemu paling ke orang tua, ke dia sih. Nahan sendiri pernah nggak? Kalau sendiri, kalau untuk tampil ini langsung ini enggak pernah. Berarti langsung diungkapkan gitu ya. Oke. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu dirimu merasa lebih aman saat sedang takut? Kalau yang tadi kakak tanya itu kan faktor eksternal ya. Berarti faktor internal dalam diri kamu gitu yang dari diri kamu sendiri supaya rasa takut itu berkurang. Itu persiapan tadi. Diri kita persiapan dengan matang gitu. Terus hal apa yang kamu harapkan dari orang lain saat kamu merasa takut? Kamu punya ekspektasi nggak terhadap orang lain? Itu aja sih, support aja yang tidak menjadi itu kan. Jadi kalau misalnya kamu curhat nih ke orang, kamu lagi takut, kamu berekspektasi nggak dia harus support kamu? Iya. Berarti kamu punya keinginan supaya teman kamu itu support kamu. Oke. Terus ini terakhir ya Najwa, jika kamu bisa berbicara dengan dirimu sendiri saat kamu takut, apa yang akan kamu katakan? Afirmasi positif atau misalnya supaya kamu tuh lebih beranggapan kamu tuh bisa gitu menghadapi rasa takutmu melawan. Itu berhasil sungguh-sungguh pasti bisa. Ya maksudnya kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkannya kita pasti bisa. Oke, nah teman-teman, aku mau tanya nih satu persatu ya ke Andini, ke Askia, ke Tina juga. Kalau misalnya kan tadi kalau Najwa ada faktor eksternal gitu ya, mau menyampaikan rasa takutnya itu buat ngobrol ke teman. Nah kalau dari teman-teman sendiri punya ekspektasi nggak ke orang lain? Kalau orang lain itu juga harus support ke kita. Jadi maksudnya menerima apa adanya. Kalau cuma cerita gue takut, Yang penting ngomong. Tapi kamu peduli nggak dengan kamu harus mendapatkan respon positif gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan ya. Tina juga atau sebelumnya pernah ada kayak kejadian yang kayak, oh kayaknya aku nggak tahu nih setiap aku menumpahkan rasa takutku karena respon dia seperti itu, jadi kayak ya udahlah gitu. karena biasanya kalau saya bilang takut ya responnya udah pasti dapat respon positif. Belum pernah Karena emang itu menceritakannya ke orang maksudnya ini juga gitu loh. Nggak ke orang yang jauh nih itu betul Kan maksudnya di sini kita bareng-bareng ya teman sekelas, maksudnya kayak random gitu ke teman yang lain, nggak harus teman dekat gitu. Misalnya aku lagi takut nih gitu. kan kita memilih gitu. Oke. Memilih yang kita tahu pasti bakal support gitu. Walaupun ke orang yang nggak deket kayak gitu takut ya dia kalau dia nggak merespon ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Jadi jadi masih masih kasih tahu doang soalnya baca gitu. Baik teman-teman, alhamdulillah Najwa juga sudah, maksudnya bisa gitu ya merilis perasaannya, udah berani mengungkapkan dengan jujur. Nah kira-kira buat kedepannya gitu ya, keinginan Najwa sendiri supaya ketika ada praktek-praktek yang membuat Najwa tuh gelisah, bukan menghilangkan tapi mengurangi rasa takut itu gimana? Menyiapkan diri sama latihan. Oh dari tadi kakak nanya tuh kayak gak ada yang jawab, minta pertolongan sama Allah. Iya, sambil atau Iya. cuma punya pasnya juga Sama kali sampai dari jangan gitu kan. Maksudnya kalau yang bisa disebutkan kan gitu. Ya, jadi kalau pesan dari kakak sendiri, ya mungkin mau menggarisbawahi gitu ya. Kita yang pastinya harus dari diri kita sendiri. Untuk melakukan sesuatu, tentunya harus
dengan persiapan matang yang sudah kita siapkan benar-benar. Dan untuk orang lain, kita ngomong ke orang lain ya, turunkan sedikit ekspektasi lah. Nggak selalu orang lain itu harus merespon kita dengan baik, karena kan itu sesuatu yang di luar kendali kita. Betul nggak sih teman-teman? Betul ya. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita pengen ngomong, aku lagi takut nih hari ini, tapi ternyata orangnya tuh kayak ya udah diem aja atau nggak ada respon positif, itu nggak masalah ya. Baik teman-teman, alhamdulillah konseling kelompok kita ini sudah menemukan jalan keluar ya. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Oke, Najwa gimana perasaannya? Najwa jujur di konseling kelompok ini. Teman-teman senang untuk mendengarkan keluh kesah Najwa tadi? Menerima dengan baik? Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, kita tutup konseling kelompok ini dengan doa kafaratul majelis. Ulang ya. Teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan teman-teman? Kira-kira ini buat semua kalangan atau di sekolah apa? Karena waktu itu aku observasi kan di salah satu SMP, nah terus guru BK yang di SMP-nya itu tuh bilang setiap konseling kelompok anak kelas 7 sampai 8 tuh susah banget gitu loh buat diajak diskusi. Karena mungkin dari guru BK-nya sendiri tuh nanyanya template kayak gimana kabarnya, gimana hari ini ada masalah nggak, ada keluh kesah nggak yang disampaikan. Jadi anak-anak tuh suka bingung gitu loh jawabnya. Jadi mungkin dari ini saya diskusi lagi sama beliau, kira-kira ada nggak sih yang bisa membantu buat stimulasinya anak-anak tuh berbicara gitu. Kalau aku sih paling sarannya itu aja, kalau emang nanti ini kan tinggal dipakai sebisa mungkin itu tanyanya nggak ke satu orang doang gitu loh, karena takutnya si anak itu tuh merasa terpojokan gitu loh, karena dia ditanyanya di depan temen-temennya semua gitu. Terus itu nanyanya sesuai sama kartu itu ya? Iya. Berarti Sebenarnya tadi nggak pas aku tanya itu nggak sesuai sih. Ada beberapa pertanyaan yang aku tambahin. berarti kamu berarti dia nggak pakai pendekatan apa gitu sama dia? Berpotongan sama ini aja, aku aja. Nah, Pakai kalau sih. pakai kan ada pendekatannya atau pendekatan apa? Nah, kalau tadi kan yang saya perhatiin kan kamu lebih kayak terfokuskan sama kartu aja, karena hanya kartu kan, nggak ada pendekatan apa. Cuma kalau tadi kayaknya aku pakai SFGD sih. Maksudnya biar Najwa tuh cepat-cepat menemukan solusi, karena kan durasi juga ya. Terus Kalau saya paling ini biar ada ini ya, kelompoknya tadi sebenarnya kartu itu bisa dibagi. Nah kan pertanyaannya itu bisa teman-teman kelompok yang menanyakan, tetapi kalau memang perlu pendalaman pertanyaan itu langsung di floornya. Jadi ketika ini jadi teman-temannya tidak pasti mendengarkan saja, tetapi ikut bertanya. Dan ya saya setuju jangan ke satu orang. Bisa jadi nanti dari banyak masukan teman-teman itu menjadi masukan juga buat yang saat itu takut. Bisa jadi kamu kalau takut bercerita ke siapa, yang satu ke orang tua, yang satu ke teman, yang satu ke ini. Nah itu jadi masukan untuk yang sedang memiliki emosi. Paling gitu. Jadi apa ya, aturannya aja. Jadi setiap anggota tuh dikasih kartunya gitu. Satu, nanti yang nomor 1 boleh silakan ditanyakan apa pertanyaannya, semuanya boleh menjawab. Meskipun pada saat itu dia nggak takut, tetapi ketika takut apa yang harus dia lakukan? Jadi biar dapat masukan